Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sahabat Ismah dimanapun berada, semoga kita dan pemirsa dalam keadaan sehat-sehat selalu, tetap dalam menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah sahabat Ismah dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang fitnah besar di akhir zaman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang potongan ayatnya adalah seperti ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Hari ini saudara pemisah sahabat Ismah dimanapun berada, bisa kita saksikan sendiri bagaimana terjadinya perpecahan, terjadinya pembunuhan, terjadinya kebodohan, terjadinya pencemaran nama baik, menjelekkan orang lain, semua dilaksanakan tanpa ada rasa malu. Namun dari segi ini kita akan coba membahas salah satu fitnah itu adalah yaitu bahwa umat melanggar perbuatan atau melanggar syarat ketentuan syar'i yang telah ditentukan dalam agama. Hari ini kita sangat menyayangkan betapa banyak umat muslim yang mengaku sebagai muslim namun tidak melaksanakan muslim sebagai muslim sejati, karena melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu adalah hal yang sangat dilaksanakan dan dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, terjadinya perpecahan umat muslim. Hari ini jumlah atau populasi masyarakat muslim sedunia cukup signifikan. Namun kekuatannya hari ini tidak ada. Kenapa? Karena kekuatan seperti tidak ada kekuatan, seperti buih di lautan, karena terombang-ambing dan umat Islam tidak mau bersatu untuk menyatakan kekuatan Islam bahwa kekuatan itu adalah besar. Namun hari ini terpecah. Seperti ada kekuatan, sebenarnya umat Muslim ibarat sebuah bangunan, saling menguatkan dan saling mengindahkan, namun hari ini tidak terjadi. Mudah-mudahan kita mendoakan ke depannya umat Islam semakin bersatu melawan ketidaksesuaian terhadap perpecahan ini untuk bersatu dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah terjadinya pembunuhan. Bahwa pembunuhan dimanapun terjadi hari ini, kita sangat menyayangkan dan sedih karena tidak menghargai nilai atau nyawa manusia, seperti berketimpangan atau di mana-mana terjadi pembunuhan, nyawa manusia terbuang sia-sia, tidak ada rasa manusia, rasa iba terhadap pembunuhan tersebut, seperti sudah biasa, yang sebenarnya ini saya sayangkan ini bisa terjadi. Yang berikutnya adalah kebodohan. Kebodohan adalah salah satu fitnah yang sangat besar di akhir zaman, karena fitnah dengan kebodohan di sini salah satunya adalah tentang hal beramal. Karena setiap anak Adam, setiap muslim, hamba Allah yang beramal itu harus dengan ilmu. Karena kalau beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya akan ditolak. Kenapa? Dengan kebodohan terjadinya, contohnya hari ini pencemaran terjadi, pencemaran nama baik atau fitnah dengan teknologi. Setiap ada informasi tanpa diuji, tanpa dilihat, tanpa di cross check, akhirnya langsung menyebarkan ke grup-grup yang lain, sehingga terjadi perfitnahan, terjadi fitnah terhadap orang lain secara yang tidak bisa
ditahan-tahan lagi, sebab ini sangat disayangkan. Berikutnya munculnya Dajjal. Dajjal ini salah satu fitnah yang sangat besar yang ditakuti oleh umat Islam. Karena Dajjal ini tanpa belas kasihan akan muncul, akan terjadi pembunuhan, perpecahan dan saling menjelekkan. Namun, ini kita doakan, kita bersatu sebagai umat muslim untuk bisa menyatukan kembali, menyatukan kekuatan bersama-sama untuk melawan fitnah-fitnah tersebut. Dengan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maksud ayat ini adalah ada di antara kita, segolongan kita mengajak kepada kebaikan, melawan kepada kemungkaran. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Namun setiap ilmu, setiap kehidupan kita mempunyai tata cara yang baik, yaitu akhlak. Karena akhlak sangat penting dalam kehidupan. Karena akhlak atau adab lebih penting daripada ilmu. Namun ini harus disesuaikan. Karena sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku diutuskan dunia ini hanya untuk menyampaikan akhlak. Maka semoga dengan akhlak ini kita akan menjadi hidup terarah sesuai dengan tuntunan agama. Demikianlah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.